Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Dina dan Bu Mary. Iya, kita masuk hari ini ke tema 6, masih tema 6, tapi hari ini kita belajar sub tema 2. Kita bahas hari ini di PB1 dan PB2. Iya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia. Ya, kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya silahkan disiapkan dulu anak-anak buku tema 6-nya. Iya. Silahkan dibuka di halaman 53. Ya, kita langsung masuk materi. Iya. Ya, kita belajar tentang apa hari ini, Bu Mary? Iya, untuk subtema 2 PB1, terutama PB1 ya, itu kita akan belajar tentang perubahan energi. Tentu kalian sudah tahu ya, energinya itu apa artinya, dan nanti kita bahas kembali apa energi ya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia, juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi itu apa toh? Energi itu adalah kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan. Iya. Jadi ternyata energi itu bisa berubah. Iya, bisa berubah. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan kali ini. Nah, lalu bagaimana juga cara manusia memanfaatkan perubahan energi. Ya, kita lanjut ke kita mulai dari PB1 ya, ada di halaman 54. Iya, di situ ada teks bacaan, Bu Mary. Guru bacakan dulu. Silakan anak-anak menyimak ya, dengarkan dengan baik. Kalau perlu sediakan pensil atau pulpoin untuk menggarisbawahi apa yang menurut kalian itu penting untuk digarisbawahi ya. Oke, silakan kita mulai dulu. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Nah, dari teks itu dapat kita ketahui ya Bu Dina, bahwa energi itu bisa berasal dari sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ya. Nah, kita lihat Bu Mary dari gambar yang pertama. Di situ ada kompor gas. Ada kompor gas. Di situ ada perubahan energi ya Bu Mary. Iya, betul. Dari asalnya dari apa itu Bu Mary? Kalau kompor gas ada sumber energinya yang berupa LPG atau gas. Nah, dari LPG atau gas itu mengandung energi kimia. Nah, dari energi kimia itulah menghasilkan energi panas apabila kompor itu dinyalakan. Ya. Nah, ketika dengan kompor minyak, sumber energinya adalah minyak tanah. Minyak tanah itu juga merupakan energi kimia. Lalu juga menghasilkan energi kimia, energi panas. Ya, jadi ada perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Mudah ya Nana, bisa dipahami terjadi pada kompor saat menyala. Oke, ternyata di dalam tubuh manusia juga ada ya. Iya. Apa tuh Bu Mary sumber energi? Sumber energi yang ada pada manusia itu adalah makanan. Dalam makanan itu terdapat energi kimia alami ya Bu Mary. Betul. Ya, lalu kita bisa bergerak, bisa beraktivitas. Energi gerak atau energi kinetik. Iya, betul. Nah, makanya terjadi perubahan dari energi kimia
menjadi energi gerak. Itu yang ada pada makanan. Iya. Nah, teks bacaannya sudah dibahas, sudah jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada pertanyaan Bu Mary di bawahnya itu ya. Jawab pertanyaan berikut. Nah, sekarang ada satu contoh pertanyaan yang akan kita jawab sesuai dengan teks bacaan yang tadi sudah dijelaskan Bu Mary ya. Coba yang nomor 1 itu ada mengapa kompor ibu dapat menyala? Nah, berarti ini mengarah kepada sumber energinya. Nah, sumber energinya apa? Kalau tadi kompor gas berarti ya sumber energinya dari 55 gas. Iya. Kalau kompornya itu minyak berarti sumber energinya berasal dari minyak tanah. Iya, betul sekali. Nah, sekarang selanjutnya di halaman 56 ada pertanyaan lagi anak-anak nomor 2 sampai nomor 5. Di situ dijawab sesuai dengan teks bacaan gitu. Iya, ya, silahkan melihat sesuai dengan teks bacaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mary. Sekarang kalian menjawab boleh dibantu dengan orang tua ya. Iya, silakan. Ya, sekarang kita lanjut Bu Mary ke halaman 57. Nah, di sini ada tabel Bu Mary, tabel berupa peristiwa perubahan energi di rumah dan di sekolah. Nah, karena hari ini anak-anak belajarnya masih di rumah, jadi nanti yang diisikan hanya yang di rumah saja. Di sini ada benda-benda atau barang-barang yang menghasilkan energi atau ada benda-benda yang mengalami perubahan energi. Kalian mengamati yang ada di rumah. Ada contohnya satu. Ada contohnya satu di situ adalah kipas angin ya. Kipas angin. Tentu kalian pernah lihat kipas angin ya. Kalau yang di rumah ada kipas angin, yaitu ada perubahan energi dari kipas angin itu energi listrik menjadi energi gerak. Ya, karena setelah itu dimasukkan ke colokan itu ke listrik itu kipasnya akan bergerak ya. Jadi yang dihasilkan adalah energinya adalah listrik menjadi energi gerak. Mudah ya anak-anak ya, banyak sekali benda-benda yang akan mengalami perubahan energi. Silahkan anak-anak sebutkan dan diisikan di dalam tabel. Ada televisi, ya kan? Ada apa lagi, Bu? Ada lampu. Itu semuanya mengalami perubahan energi. Banyak sekali setrika ya, bisa ya. Nah, silakan kalian tuliskan di dalam tabel tersebut. Kita lanjut ke halaman 60. 60. Iya, ke halaman 60 ya. Halaman 60. Karena halaman selanjutnya itu PJOK ya, Bu Mary, nanti disampaikan oleh guru PJOK. Nah, sekarang tidak terasa ini ya, Dina bacakan di bagian ayo mengamati halaman 60 ya. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian, Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00, Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan berganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Lani. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, ini ada soal ya Bu Mary. Kita cerita tentang menghitung lamanya kegiatan yang dilakukan. Oke, Bu Dina contohkan di soal nomor 1 dan nomor 2 ya Bu Mary ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1 anak-anak. Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Kita lihat tadi, Lani itu sudah dimulainya berlatihnya pukul 12.30. Lamanya selama 1 jam. Nah, berarti dari 12.30 ditambah 1 jam. Jadi jam berapa itu? Nah, jadi 13.30. Kamu tuliskan, kamu gambarkan pukul 13.30 di nomor 1. Nah, kalau 13.30 itu jarum panjangnya
di angka berapa, jarum pendeknya di angka berapa, silahkan diisikan. Gitu ya Bu Mary ya. Betul. Bu Dina hanya memberikan petunjuk, kalian mengisikan sendiri. Gitu nggih? Yuk, kita Sekarang lanjut yang nomor ke yang dua. nomor 2. Berapa lama Lani tidur siang? Nah, tidur siangnya berarti itu dihitung dari selesai dari menari. selesai menari tadi. Iya, selesai menari 13.30 ya Bu Mary. Terus bangunnya 16.00. Nah, ini ada cara yang sudah Bu Dina siapkan di sini. Jadi, caranya adalah bangunnya Lani pukul berapa dikurangi dengan mulai tidurnya. Nah, jadi seperti ini anak-anak ya. Nah, ini ada 16.00 dikurangi 13.30. Nah, ini dulu sudah dijelaskan ya sama Bu Dina di semester 1 cara mengurangi lama waktu dengan cara meminjam dengan cara meminjam. Oke. Pukulnya. Oke, ini ada menit ya, 16.00. Di bagian menitnya dikurangi menit dengan menit ya. Karena 00 tidak bisa ya Bu Mary, jadi kita pinjam 1 jam. Iya, 1 jam. Nah, 1 jam ada 60 menit. 60 menit kita tuliskan di bagian atas ya. 60 menit. Lalu karena yang 16 ini sudah dipinjam 1 jam, jadi tinggal 15. Ya, dituliskan di bagian atas. Lalu bagian atas kan atasnya kalian kurangkan ya. 60 dikurangi 30 jadi 30. Lalu 15 dikurangi 13 jadi 2. Jadi lamanya Lani tidur siang 2 jam 30 menit. Ya, ini hanya mengingatkan ya anak-anak, dulu sudah pernah dijelaskan, mudah bukan? Ya. Nah, sekarang contoh dari Bu Dina sudah, sekarang kalian mengerjakan yang nomor 3. Ada di halaman 62. Halaman 62 dikerjakan sendiri ya anak-anak ya, karena sudah pasti mudah ya, karena tadi sudah ada pembahasan sebelumnya. Nah, Bu Mary, kita lanjut ya Bu Mary ke halaman selanjutnya. Kita masuk ke pembelajaran 2. Masih subtema 2. Sekarang halaman 63. Kita akan bahas apa Bu Mary di sini? Di sini kita akan membahas tentang energi gerak ya. Energi gerak itu bisa berasal dari energi kimia, yang energi kimia itu bersumber pada makanan. Ya, gitu nggih. Nah, itu juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jadi ketika anak-anak akan beraktivitas harus makan dulu. Iya, pagi harinya harus sarapan dulu biar energinya terisi ya. Seperti itu nggih. Nah, kita lanjut Bu Mary di halaman 65. Iya. Oh, 64. 64. Oke. 64. Oke. Nah, perubahan energi tadi yang sudah dicontohkan itu juga terjadi di dalam tubuh kita. Nah, selain pada tubuh, ternyata perubahan yang tadi seperti yang ada di halaman sebelumnya, bahwa perubahan energi itu bisa juga terjadi pada benda-benda. Betul sekali ya. Sekarang kita lihat di halaman 65. Nah, ternyata contoh yang pertama Bu Mary ya, Bu Dina. Contoh yang pertama itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Itu sering kalian temui pada setrika listrik sama magicom atau rice cooker ya. Nah, ini ada penjelasannya Bu Mary? Iya, itu karena yang setrika sumber energinya berasal dari listrik ya, maka perubahan yang terjadi dari energi listrik menjadi energi panas. Karena setelah ditancapkan ke listrik biasanya setrika itu panas. Nah, jadi perubahannya dari energi listrik menjadi energi panas. Lalu gambar yang kedua, anak-anak, itu ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini juga bendanya sering kali ada di rumah ya. Nah, itu ada kipas angin dan blender. Nah, sama anak-anak, kipas angin sebelum kita gunakan, kita tancapkan dulu ke dalam sumber energinya, yaitu energi listrik. Nah, setelah itu baru kipasnya bergerak. Nah, jadi perubahannya dari energi listrik menjadi energi gerak. Begitupun dengan blender. Ya, paham ya anak-anak? Mudah ya. Nah, sekarang lanjut Bu Mary ke perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ini terjadi pada
saat ibu memasak ya, iya, yaitu betul. pada kompor, baik itu kompor baik itu kompor gas maupun kompor minyak ya. Karena sumber energinya itu berasal dari minyak atau gas yang terdapat di dalamnya itu energi kimia, maka ada perubahan pada kompor itu energi kimia menjadi energi panas. Selain pada kompor itu juga ada yang namanya teplok ya, dalam bahasa Jawa teplok. Iya, betul. Iya, biasanya kalau mati lampu kita pakai itu. Tapi itu zaman sekarang ya. Kalau sekarang pakai lampu emergency. Dicas dulu ya. Kalau dulu kita pakainya teplok. Teplok itu sumber energinya juga berasal dari minyak tanah. Itu merupakan energi kimia. Lalu berubah menjadi energi panas ya, karena ada api. Itu ya anak-anak paham ya. Nah, lanjut. Dan yang keempat itu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Berarti segala sesuatu yang bergerak itu akan menghasilkan bunyi. Contohnya, ini ada saat kentongan dipukul. Jadi kalau sebelum kentongan dipukul itu nggak ada bunyi karena nggak ada gerakan dulu ya. Setelah ada gerakan kentongan itu dipukul baru ada energi bunyi. Termasuk juga drum ya. Jadi drummer itu menghasilkan energi bunyi karena drumnya itu dipukul dulu baru menghasilkan energi bergerak. Energi gerak dulu maksudnya. Iya, ada gerakan dulu baru bunyi. Nah, sekarang di bawah teks bacaan tadi ada pertanyaan anak-anak ya. Kalian jawab sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas ya Bu Mary. Ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, silakan boleh berdiskusi dengan orang tua atau lebih baik jika dikerjakan sendiri. Nah, gitu ya Bu Mary. Nah, kita lanjut ke halaman 68. Nah, di 68 ini kita bahas tentang apa Bu Mary? Memanfaatkan energi dengan bijak ya, atau dengan kegiatan yang positif atau yang baik-baik. Karena apa Bu Mary? Karena energi itu merupakan nikmat dari Allah ya. Dari Allah yang harus kita syukuri. Kalau tidak ada energi kita nggak bisa ngapa-ngapain yang sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kita harus memanfaatkan dengan baik. Kita berhak memanfaatkannya ya. Kita berhak menggunakan, kita berhak memakai semua energi, tapi kewajiban kita adalah menggunakannya dengan bijak ya. Dengan bijak itu harus menggunakan untuk kegiatan yang baik. Ya, di halaman 69 ya. Itu ada contoh seorang guru ya, dia mengeluarkan energinya untuk mengajar ya. Ia curahkan tenaganya agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Nah, makanya di sini Bu Guru memberikan energi Bu Guru untuk memberikan ilmu kepada kalian. Materi kepada anak-anak. Berarti di sini Bu Guru menggunakan energi Bu Guru secara positif atau untuk kegiatan yang baik ya, supaya menularkan ilmu-ilmu kepada kalian semua. Iya, itu salah satu contohnya ya anak-anak. Ada lagi ya anak-anak contohnya yaitu ketika Pak Tani ya Bu, para petani itu menggunakan energinya jasanya luar biasa untuk mencangkul sawah, lalu menanam, memanen. Nah, itu berarti energinya dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Nah, ternyata ada juga kegiatan yang tidak baik, yang kurang bijaksana. Dia ya. Punya energi tapi tidak bisa digunakan dengan baik. Contohnya itu ada di halaman 70 ya. Nah, ternyata yang pertama untuk bertengkar, berkelahi, ada lagi untuk mengganggu ya, mengganggu orang dengan menyalakan radio, lagi menyalakan petasan. Nah, itu merugikan ya anak-anak ya. Jadi itu merupakan contoh yang tidak baik. Memanfaatkan energi tapi tidak untuk kegiatan yang baik. Betul sekali. Nah, ini sekarang bagaimana ini pendapat anak-anak jika ada orang yang menggunakan energi tidak baik? Iya. Kalau Bu Mary bagaimana Bu Mary? Kalau menurut Bu Guru ya sayang sekali kita sudah mendapatkan energi dari Allah, nikmat yang begitu besar tapi tidak bisa digunakan dengan baik, malah merugikan orang lain. Berarti salah satu mensyukurinya harus itu dimanfaatkan dengan untuk membantu orang lain. Contohnya kalau misalkan ini petasan itu sebaiknya dipakai untuk yang lainnya, untuk olahraga atau untuk bermain sepak bola dan sebagainya. Itu ya. Nah, sekarang anak-anak boleh menuliskan pendapatnya di halaman 71 ya.
Bagaimana pendapatmu jika ada orang lain atau teman yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Ya, silakan berdiskusi dengan orang tua boleh ya, atau bertanya. Silakan dituliskan ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar nih. Nah, ternyata Bu Mary, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Iya, subtema 2 PB1 dan PB2. Iya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa diterima dengan baik. Amin. Ya. Iya, tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa membantu orang tua. Ya Bu Mary, sholat 5 waktu. Betul. Ya, kalau mau keluar rumah jangan lupa